Nama saya Ganjar, saya senang foto yang emang bukan genre ya, atau kalau di genre berarti terpisah-pisah. Saya lebih senang menggunakan strobis fotografi. Kalau pengertian strobis kan teman-teman udah tahu belum? Strobis itu satu buah teknik pencahayaan yang menggunakan eh, pematik secara offshoot. Jadi memang harus pakai trigger syaratnya itu. Jadi syaratnya memang si kamera itu biasanya kita lihat flash itu nyatu sama kamera kan di atasnya. Nah ini kita buat menggunakan trigger. Jadi flash kita bisa taruh di mana aja. Seperti contoh foto yang ini. Kelihatan nggak ada orang lagi pegang flash di sini? Nyumput. Nah, ini dimaksudkan, makanya bajunya juga over. Dimaksudkan supaya orang tersebut lebih menonjol ketimbang yang lainnya. Jadi memang ada pencahayaan. Karena kalau tanpa cahaya nggak mungkin orang itu bisa caang, karena sesuatu yang tidak mungkin itu teman-teman kalau pakai f22 sama speed 4000 aja pasti gelap ya. F22 dicombine dengan speed, jangankan speed 4000, F200 aja, speed 200 itu udah pasti gelap. Nah dengan teknik strobis kita bisa membuatnya menjadi menyala. Di bagian-bagian yang ingin kita nyalakan gitu bisa kita buat menyala. Oke, kita langsung aja biar di slide showin. Ini teknik strobis menggunakan slow speed. Sorry, balik lagi. Ini pakai slow speed. Jadi teman-teman kan pasti udah tahu, cuman kalau kita pegang itu udah pasti shake. Jadi memang harus slow speed itu harus pakai apa itu namanya? Tripod supaya nggak terlalu banyak gerak. Jadi kita fungsi si flash sebagai shutternya. Jadi kita bukan pegang kamera tetap diem, tapi shutternya itu dari flash. Nah ini biasanya dikonekin, nah itu bisa dari trigger ke flash, jadi kita connect, pegang shutternya itu dari flash. Jadi kita butuh cahaya di mana aja terserah kita gitu, bisa nyalain. Ini diambil di Savoy Homan, karena orang terlalu banyak ambil di sana, tapi saya suka warna-warna di Savoy Oman ini belakangnya yang begini, ini asik sekali. Jadi saya buat agak munculin cahayanya sedikit. Nah ini ngambilnya strobis itu nggak harus pakai bare flash yang langsung tiba-tiba ditembak langsung. Ini saya pakai beauty disc kecil ukuran 40 cm. Jadi hasilnya agak lebih jos gitu. Apa ya itu jos itu ya? Lebih terang benderang gitu. Kita lewat yang ini karena saya kalau kasat mata tanpa menggunakan flash, kalau kita foto otomatis awan ini udah pasti putih aja gitu kan ya, karena pengen fokus di depan. Itu satu hal yang tidak mungkin kita lakukan tanpa menggunakan strobis. Tiga buah strobis yang saya pakai untuk nyalain. Jadi satu dari atas, satu dari pinggir, satu lagi dari sini. Jadi 3 sudut gitu. Saya suka foto yang ini sama yang ini sebenarnya. Nah, gini aja. Itu awan kumis bilangnya teh. Wah, awan lagi enak banget. Saya mau nembak ke sini tapi nggak mungkin karena ini kondisinya gelap di bawah matahari yang terang. Mataharinya nyodotin ke rumah, maksudnya ke balai-balai ini. Tapi saya pengen dapat sesuatu gitu. Lalu saya buat asap pakai gun smoke. Flashnya satu dari depan, satu dari belakang. Saya pasang F paling tinggi dan speed paling tinggi. Jadi saya pasang 200, diafragmanya 18, ya ini yang dihasilkan. Jadi semuanya dapat. What you see, what you get. Kadang-kadang kita suka kesel dengan kamera kita, begitu kita tembakin ada keterbatasan. Kalau kita pasang 2 berarti blur belakangnya. Kalau pasang F22 atau F18 atau F11 pasti gelap gitu. Ini saya pakai high speed. Ini sampai speed 3000.
Speed 3000 akan menghasilkan sesuatu yang dramatis. Speed 3000 ya begini, ini kalau nggak salah F-nya itu 2. Memang nggak nyampe sama ke hidung karena saya memang pengen bagian ininya aja gitu. Seperti seolah berdarah gitu. Teknik strobis, ini saya bagi cerita dikit tentang apa yang saya lakukan dengan kamera saya. Jadi di strobis itu bukan hanya teknik lampu tapi ada teknik WB-nya juga. Di dalam WB itu tersirat sesuatu yang menjadi amazing. Jadi kalau kita lihat background hijau, WB kita kan selalu di tengah nih, WB-nya di tengah. Tarik yang hijaunya itu ke bawah supaya jatuhnya di merah dan biru. Sehingga hijaunya ngedop, yang merahnya muncul. Ditambah strobis jadi W3D gitu, gambarnya lebih keluar. Itu salah satu yang saya lakukan. Jadi setiap jepretan saya bakal liatin gambar. Kemarin tes gambar di sini. Mungkin orang bertanya-tanya kenapa warnanya beda-beda. Warnanya ini sangat beda-beda. Ini pengambilan, tadi ada nanya pengambilan dari jam 3 sampai jam 5. Ini awal-awal awannya masih putih, ada birunya. Matahari keluar sedikit. Ini pengambilan dari air. Nah, ini saya mau bagi-bagi tips juga untuk pengambilan refleksi sempurna. Refleksi sempurna itu diambil menggunakan flash yang memang overnya 3 stop atau 2 stop. Jadi pada saat kita pantulin ke air, kita lihat kan gelap. Nah, tapi begitu kena strobis atau flash yang cukup lebih kuat, itu pasti sempurna di airnya. Kalau kita balikin gambarnya yang sebenarnya, ini orangnya over, putih bahkan gitu, atau nggak kelihatan sama sekali gitu, ya putih aja over. Tapi karena gara-gara ngambilnya ke air, jadi refleksi sempurna. Lanjut lagi, ini efek menggunakan flash, tapi kita pantulin ke payung silver. Jadi warnanya itu jadi aneh, bukan aneh ya, jadi bukan kuning langsat gitu, jadi ngedop begini. Nah, ini silver juga menggunakan teknik WB. Yang muncul itu cuman merah dan biru. Warna lain jadi nggak ada, jadi nggak penting gitu. Ini pakai flash tapi dipantulin ke payung silver. Jadi setiap flash itu punya fungsi yang berbeda-beda jika kita pantulkan gitu. Kalau saya senang banget pakai payung putih. Jadi payung putih itu prinsipnya kan payung. Kita tembakin, di tengahnya nyala banget, pinggirnya rata. Nah, ini kualitas foto buat saya prinsipnya harus selalu sempurna. ISO tidak boleh lebih dari 100 gitu. Jadi buat saya ISO tidak boleh lebih dari 100. Saya bersyukur, saya baru tahu dengan kamera saya, ternyata kamera saya bisa ISO-nya sampai 50. Saya bersyukur banget karena saya senang main slow speed dan matahari saat terang benderang. Karena bagaimanapun juga buat saya landscape itu penting, ditaruh model lebih cantik gitu. Jadi ininya dapat. Ini juga masih pakai teknik silver. Saya suka awannya, saya ambil nggak dilihat, saya giniin aja. Tapi efeknya cukup dramatis. Ini juga cakep, cuman hati-hati dengan strobis. Bare flash itu akan menciptakan bayangan keras seperti ini. Kalau teman-teman buka, kalau punya handphone nanti ada kesempatan buka Formento. Dia udah nggak peduli. Wah, pokoknya lihat aja nanti Formento. Saya mengacu ke sana karena saya pernah ketemu sama beliau. Beliau asalnya istrinya dari Jepang. Dia dari Jepang, cuman dia pengambilannya selalu terang dan gelap gitu. Ini asik, Formento. Ini juga, nah ini kan saya kelihat nih, waktu itu hampir golden hour di atas, di Click Square, nanti kita ke atas. Saya nggak akan lama kan model juga udah sedikit lagi beres. Di sini ada sedikit warna merah gitu. Saya berusaha untuk menaikkan WB supaya merahnya keluar gitu.
Dan ini hasilnya ada sedikit merah muncul di sini, itu cakep. Itu saya suka banget gitu dengan perpaduan landscape dan ada objeknya. Dan saya yang lainnya nggak dianggap penting. Nah ini udah mulai keluar nih, wah ini mulai asik. Nah ini teknik strobis nih, mau 1 flash atau 2 flash kita bisa keluarin. Cuman kebanyakan orang menggunakan flash itu menyatu dengan kameranya. Itu tidak bisa dibilang strobis karena strobis itu tetap harus pakai trigger. Dan posisinya pun tidak boleh lebih dari 2 atau 3 meter. Saya pernah sampai, kecuali kalau gainnya besar, flashnya kekuatannya besar, itu baru bisa. Cuman kekuatan flash itu hanya berfungsi di 2 atau 3 meter untuk menghasilkan yang sempurna. Ini kondisi keadaan sudah gelap, gelap total gulita, jadi saya mau nggak mau, suka nggak suka harus tarik speednya sampai di angka 20 atau 15 supaya yang si seng ininya tuh agak sedikit lebih menyala gitu. Lalu saya taruh flash di atas kepalanya, ini cakep. Ini kalau di lomba-lomba foto biasanya suka jadi sesuatu lah gitu. Karena di atas ada duck, jadi seperti membuat lebih dekat gitu. Nah ini si strobis ini nyalain di sini sama di sananya udah nyala. Ini jadi apa ya? Jadi kayak megang gitulah. Nah ini udah gelap banget, udah hampir 5:30 sore. Cuman makanya agak sedikit shaking karena mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus nyalain belakangnya gitu. Kalau pakai speed tinggi, ya serat awannya nggak akan seperti ini. Karena saya F-nya buat agak lebih dalam. Kunci dari strobis itu harus, karena dia memberhentikan, jadi jangan khawatir, saya pernah punya klien kerjaannya gerak-gerak aja gitu ya, untuk 1 buah clothing. Saya dipaksa harus menggunakan speed 30 yang dimana dia kecepatannya terus bergerak. Jangan khawatir, dengan strobis itu dia akan memberhentikan objek gitu. Jadi meskipun speednya 30 atau 20, dia akan tetap berhenti dengan menggunakan strobis, karena begitu cekrek freeze dengan flash itu, jadi nggak usah khawatir. Ya barangkali ada yang mau ditanyain dulu sebelum ke yang selanjutnya. Nanti. Nah saya juga senang moto begini. Bayangkan saya punya orderan ini nggak mau dilepas. Kenapa? Karena lumayan per harinya.